Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini Yatra Caruban Official kehadiran tamu istimewa Kang Haji Asdullah AS yang biasa dipanggil Kang Haji Aas. Terima kasih Kang Haji bisa hadir di channel Yatra Caruban. Gimana kabarnya? Rupanya setelah Purna Bakti sibuknya tidak ketulungan. Kegiatannya rupanya mulai sibuk banget. Gimana Kang Haji? Terima kasih. Jadi alhamdulillah Iya, setelah saya pensiun ini pertama ya saya sehat lah, alhamdulillah, alhamdulillah. waras, Waras, masih bergas. bergas. Alhamdulillah masih akas. Iya, Malah setelah pensiun bukan nambah sedikit kegiatan, malah makin ini banyak. saya malah semakin banyak karena salah satunya hari ini juga saya ini mengajar sebagai dosen di Universitas Muhammadiyah Muhammadiyah Cirebon. Cirebon, alhamdulillah. Kemudian tiap harinya saya juga bisnis berkaitan dengan pengadaan pangan ke Bulog, Iya, ya, iya, ke tambak udang, kemudian ke pertanian, dan mungkin sekaligus saya silaturahmi kepada masyarakat Kabupaten Cirebon. Salah satunya kemarin hari Minggu juga nonstop itu menghadiri halal bihalal dan ulang tahun goes, Goes, Ontelis, Ontelis ontelis. di Kalirangdu, Iya, iya, Kalimeang. Kalimeang, iya, Tuh. iya, Jadi mungkin seperti itu. iya. Eh, kita ngobrol langsung saja to the point karena ini cukup santer sekali. Dengar-dengar kan sebentar lagi pilkada. Dengar-dengar Kang Haji Aas akan manggung gitu intinya. Dan ada profil di sini Cirebon bangkit bersatu bersama Kang Haji Asdullah. Nah, ini saya tanya tentang Cirebon bangkit bersatu. Ini dengan adanya Cirebon bangkit bersatu ini mengarah kemana? Ya, terima kasih. Saya hampir 33 tahun mengabdi sebagai ASN. Iya, Ternyata masih banyak persoalan-persoalan yang harus kita hadapi, betul, betul, khususnya di Kabupaten Cirebon. Persoalan infrastruktur, persoalan banjir, betul. maupun persoalan kaitan dengan angka stunting, termasuk Cirebon ini nomor 5, ranking kelima termiskin, Oh, ekstrim. Ya, termiskin, ya, berarti dari bawah. ya, makanya dari persoalan itu sebenarnya Cirebon nggak pantas lah. Iya, Karena iya. potensi Cirebon ini kalau kita lihat banyak sekali. Kalau dibandingkan dengan Indramayu mungkin lebih banyak potensi-potensi Di Kabupaten Cirebon. Kabupaten Cirebon, betul. Kita gunung punya, Iya, ya, iya, walaupun iya. Gunung Cermai, Gunung Gunung Ciremai. Palimanan, Iya, kemudian berkaitan dengan galian C juga punya, laut juga punya, pabrik-pabrik banyak. pabrik punya, apalagi tempat-tempat wisata, termasuk seni budaya. Betul, Ini betul. sebenarnya potensi sekali, ya. Tapi kenapa kok persoalan di Kabupaten Cirebon nggak selesai-selesai? Makanya kami mencoba dengan slogan Cirebon Katon itu kurang bagus lah menurut saya. Cuma hanya Harus sebatas katon ya ya. Iya. Katon, harus Iya, diganti Cirebon Bangkit bangkit bersatu. bersatu. Kalau Iya. Cirebon Katon akhirnya Katon Katon, cuma katon bae. Katon banjire, Iya. Katon miskine, Iya. Katon Jalan sakite, jalan full ampulan. Katon jalan Ya rusake. pulang-pulan. Dan diganti kira-kira bangkit supaya apa? Supaya tidak kelihatan atau aja sampai katon blesake, Blesake. aton ambruke. Itu Ah, tujuannya. iya, iya, Ayo iya. itu bangkit. Nah, kan eh, Cirebon bangkit bersatu. Ini tentu ada visi misi dan saya dengar Kang Haji Aas ini banyak didukung. Nah, saya tanya langsung, siap maju S1
apa E2? Terima kasih. Langsung, Ya, iya. terima kasih. Karena banyak yang mendukung Kalau S1. melihat tergantung daftar kemana gitu. Oh gitu. Kalau daftar ke PDIP ya saya mawas diri lah, ngaji diri karena Betul, ketua betul. DPC-nya mencalonkan untuk calon bupati. Calon Jadi bupati. saya Iya, wakilnya lah. betul, betul. Kemudian saya juga di apa namanya diberikan motivasi dan kepercayaan oleh Kiai untuk mendaftarkan ke PKB Ke PKB S1. Jadi saya S1. mencoba ke PKB S1. S1. Iya, iya. Kemudian saya cari lagi lah, ini kan namanya juga orang nggak tahu ya. Betul, betul, betul. Karena banyak persaingan, saya mencoba mendaftar lagi di Demokrat lah. Karena Demokrat hanya 4 kursi, jadi ya saya mawas diri. Paling saya untuk E2 gitu. E2. Tetapi kalaupun nanti ada usungan S1 maju. Insya Allah ya. Insya Insya Allah. Allah Amin, amin. mudah-mudahan. Mudah-mudahan Nah, tujuan mulia nah, insya Allah akan ada jalan. Nah, kembali ke Cirebon Bangkit Bersatu. Ini ada dari Bangkit ini ternyata sebuah singkatan. Berprestasi, agamis, normatif, gotong royong, kreatif, inovatif, dan tuntas. Nah, mengapa mengambil Bangkit dengan visi seperti ini? ya. Nah, Terima kasih. Dari persoalan-persoalan yang tadi saya sampaikan, betul. makanya kalau Cirebon Katon, Katon Katon Blesake. biasa, maka cobalah dari keterpurukan ini, diantaranya bangunan baru, ya, itu ambruk, itu sekolah juga ambruk, jalan Betul. terus. Maka Cirebon harus bangkit. Ternyata bangkit ini ada inspirasi, B-nya ini adalah berprestasi. Betul, betul. Cirebon jangan sampai selalu ketinggalan, bisa prestasi di bidang olahraga, Betul, betul. prestasi di bidang pemerintahan, prestasi di bidang budaya, seni, dan lain sebagainya. Kemudian agamis, Cirebon ini merupakan pusat penyebaran agama Islam. Tentunya harus memberikan contoh kepada kabupaten-kabupaten lain. Kira-kira Cirebon ini harus betul-betul agamanya kuat. Betul, betul. Insya Allah, sebagaimana dalam Al-Quran, karena dengan agama kuat berarti masyarakatnya bertakwa. Betul. Kalau masyarakatnya bertakwa, insya Allah Allah itu akan memberikan rezeki yang tidak diduga-duga. Makanya unsur agama ini harus diprioritaskan karena dalam rangka untuk meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Betul. Kemudian normatif. Ya, normatif ini kita harus bekerja sesuai dengan norma-norma yang ada. Ini khususnya para ASN lah. Mudah-mudahan dengan konsep normatif ASN yang bekerja, anggota dewan yang bekerja, ini harus sesuai dengan norma-norma luhur ya Bang, khususnya masyarakat Kabupaten Cirebon. Jadi harus betul-betul jaga norma-norma. Norma. Kemudian gotong royong. Anggaran APBN, APBD ini enggak mungkin akan mencukupi lah. Maka salah satu upaya bagaimana menggerakkan, membangun Kabupaten Cirebon dengan menggerakkan gotong royong, Betul, partisipasi betul. masyarakat. Insya Allah masyarakat Kabupaten Cirebon asal betul-betul untuk membangun tidak akan sulit untuk diberikan partisipasinya, yaitu melalui gotong royong. Kreatif, ya tahu sendiri bahwa Cirebon ini merupakan daerah wisata, ya daerah pariwisata. Sebenarnya tidak jauh beda dengan Bali. Ya, Betul, Bang, betul. ya, kita Cirebon punya wisata religi, wisata kuliner, wisata alam, ya, kemudian wisata seni budaya, ya kesenian kita aja ada 40 kesenian. Nah, kalau kita kembangkan kreativitas, insya Allah bisa akan menghasilkan dan meningkatkan pendapatan khususnya para kreator-kreator termasuk para seniman budayawan. Betul, Dan betul. berikutnya adalah inovatif. Nah, tentunya harus ada inovasi-inovasi. Untuk membangun daerah perlu ada Betul, inovasi-inovasi. sangat perlu sekali Ya, inovasi. karena Tanpa dengan inovasi, betul. inovasi, insya Allah minimalnya bisa memberikan atau meningkatkan taraf hidup masyarakat Kabupaten Cirebon. Contoh di garam itu ada sistem apa itu kayak model dikasih plastik. Jadi walaupun hujan, pembuatan garam model pembuatan dikasih plastik itu akan tetap berjalan. Jadi minimalnya para petani garam walaupun musim hujan tetap akan menghasilkan uang. Iya, Itu iya, iya. inovasi. Kira, Dan betul. tuntas. Tuntas. Kira-kira pembangunan di Kabupaten Cirebon tidak ada lagi yang tidak selesai gitu. Ya sekarang masih banyak itu ya.
pembangunan salah satunya sport center. Betul, Itu dari betul. tahun 2008. Sekarang itu 2024, 16 tahun mangkrak. Ya malulah kita sebagai orang Cirebon. Makanya saya berambisi, ya termotivasi untuk bagaimana ikut serta dalam rangka mengikuti Pilkada Kabupaten Cirebon. Ya, karena tujuannya ya kira-kira kalau saya berhasil minimalnya ya apa namanya tuntas semuanya. Betul, betul. Nah, termasuk ke pendidikan, dan Kang Haji As ini mantan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon, dan eh, buta huruf itu sejak Kang Haji As jadi Kepala Dinas itu makin dikikis yang kira-kira eh, buta huruf. Nah, ini prioritas apa seandainya, karena tidak ada sesuatu yang tidak mungkin. Jika Allah mengizinkan, bisa saja Kang Haji Aas, bagi orang mungkin nganggap apa, tapi kalau mengizinkan bisa saja Kang Haji Aas tampil menjadi S1. Prioritas utama Kabupaten Cirebon itu apa? Ya, terima kasih. Ya, salah satu upaya juga Kabupaten Cirebon IPM-nya terendah di Provinsi Jawa Barat. Keberapa? Ada kalau nggak salah ranking ke dari bawah Dari bawah. Oh, tujuh 7 dari ya. bawah. Jadi berbagai upaya salah satunya ya ada 3 indikator kesehatan, Iya. daya beli dan pendidikan. Nah, insya Allah kalau saya mungkin ya apa diamanati salah satunya program Sadasena saya. Apa itu? Sadasena itu program satu desa satu sarjana. Oh, satu desa Jadi satu nanti sarjana. semua akan dibiayai ya satu Oh, desa berarti satu satu desa sarjana satu sarjana itu itu beasiswa dari Pemda dari nantinya. Pemda Iya. melalui program kerjasama dengan UMC. Oh, gitu. Jadi satu desa itu satu orang akan diusulkan. Nah, tapi ditugaskan oleh pemerintah daerah itu dalam rangka untuk memberantas buta aksara. Iya, Jadi kegiatan sehari-harinya lulusan SMA, SMK atau madrasah untuk mengajari buta huruf. iya, Kemudian di hari-hari tertentu dia kuliah di betul, UMC. betul. Nanti ada dua nanti. Dia mendapatkan jasanya. Pertama dari honorer, dari honor. Kemudian yang kedua dari transport. Jadi nanti dari honornya untuk tambahan biaya kuliah, Iya. kemudian transportnya untuk membiayai dari desa ke UMC dia kuliah. Hmm, hmm, Jadi hmm. dua kegiatan meningkatkan IPM akan dapat membantu salah satunya Itu dari sektor ya pendidikan. pendidikan Iya, buta huruf akan terberantas, iya, angka rata-rata lama sekolah akan naik yang betul. tadinya SMA menjadi sarjana. Sarjana. Itu Iya. program Sadasena salah satunya. Kemudian mungkin program Dari kesehatannya, dari kesehatan ini juga sektor namanya kesehatannya. angka harapan hidup ya Iya, tentunya kan dari termasuk stunting juga itu kan akan dinilai. Jadi perbaikan gizi lah minimalnya ya mungkin akan membantu juga program Pak Presiden terpilih yaitu iya. program makan gratis. Jadi intinya bisa Iya, iya, meningkatkan gizi ya. iya. Gizi nutrisi dengan gizi yang baik minimalnya masyarakat Kabupaten Cirebon akan sehat, dengan sehat jelas akan menambah angka harapan hidup. Nah, kalau angka harapan hidup jelas akan berdampak terhadap indeks pembangunan manusia. Nah, ini masalah kesehatan kan, Kang Haji As ini sering goes kemana-mana. Nah, itu ada daerah-daerah tertentu yang terlihat kumuh untuk Kabupaten Cirebon. Ya, salah satunya saya juga menemukan itu ada beberapa masyarakat miskin Ya, MCK tidak ya teratur. tidak mempunyai Tidak. MCK, kemudian itu kemarin yang di lagu Cirebon Bangkit itu Iya, rumahnya sudah gubuk, iya. MCK-nya tidak ada, nah, dia tidak mendapatkan program BLT. Nah, orang-orang yang seperti itu yang harus diperhatikan. Makanya salah satu visinya saya ini adalah program untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat sesuai dengan sasaran yang tepat, yaitu Betul, masyarakat betul. yang lemah, yang betul-betul lemah dan miskin. Gitu.
Nah, ini kaitannya dengan BLT. Ini tadi agak ada BLT. Ini wacana yang ada itu kadang-kadang ada beberapa mungkin mungkin 50% itu BLT dibagi rata. Nah, itu menyikapi begitu nanti bagaimana itu? Kakak Ya, Zias. Itu terjadi itu di daerah supaya katanya tidak rame langsung pukul rata. sebenarnya dalam aturan tidak boleh, Betul, tidak boleh, sangat tapi tidak boleh. terkadang memang orang yang harusnya Tidak berhak. mendapatkan ya berhak. Jadi akhirnya kuncinya, kebetulan istri saya juga kubu, Iya, jadi harus dimusyawarahkan supaya pemerintah juga tidak disalahkan. betul, Jadi betul. demi keadilan itu biasanya ya yang dapat ini untuk membantu yang tidak dapat gitu. Betul, Jadi betul, tidak betul. dibagi rata, salah kalau dibagi rata. Cuma kadang-kadang yang harusnya dapat ini Tidak mungkin dapat. tidak dapat. Nah, itu Iya. mungkin belum belum dapat baru diusulkan kembali gitu. Oke, nah kaitannya tadi nyangkut pariwisata. Ini sebetulnya pariwisata di Kabupaten Cirebon apabila digali dengan kreativitas sesuai dengan Cirebon Bangkit, itu akan sangat baik dibandingkan dengan kabupaten yang ada di wilayah Cimaja Kuning. Nah, ini apa kira-kira eh, membangkitkan kira-kira pariwisata di Kabupaten Cirebon tidak terabaikan. Saat ini sangat terabaikan. Hanya kalau saya perhatikan hanya 30% lah. Bagaimana menurut Kang Haji As? Sebenarnya pariwisata Kabupaten Cirebon ini sangat potensial. Betul. Salah satunya zaman saya jadi Kadis Oh Barbora iya, pernah, tahun pernah. 2014, Iya, betul. 13, ya 14 itu bisa mendatangkan kapal pesiar. Saya Hmm, kerjasama kerjasama dengan, dengan PATA, Organisasi Pariwisata Dunia. iya, Kebetulan salah satu pengurusnya adalah Pak Imam Topik, itu kakak kelas SMA 1 saya. betul, Sehingga betul. dia membantu, kira-kira kapal pesiar itu datang ke Cirebon, tapi nggak sampai ke pelabuhan, jauh di sininya naik kapal kecil, dan alhamdulillah kerjasama dengan juga Mas Arif, kotanya itu, ya di Kesultan Kesepuan, Kesepuan, sehingga para iya, wisatawan sekitar ada 300 wisatawan dijamu oleh Mas Arif, dari situ naik beca ke Pati Trusmi, dia wisata belanja. betul, Nah, betul. ternyata satu orang wisatawan itu terdata belanja antara 2 juta sampai 5 juta gitu ya, rata-rata 2 juta aja. Jadi dari 300, 500 itu berarti 600 juta. Di situ kan pajak masuk ke daerah. Betul, Kalau betul. 10% berarti kurang lebih 60 juta masuk dengan Betul, betul. didatangkannya turis. Kemudian tukang beca juga pada makan gitu. Iya, Dengan naik beca dari Kesepuan ke Trusmi, minimalnya pendapatan tukang beca meningkat. Termasuk para pengrajin. Ya, iya, iya, pengrajin iya, batik iya. dengan batiknya laku, para pengrajin juga mendapatkan upah. Jadi dari wisata batik, dari wisata belanja. Kemudian wisata kuliner, lihat ya, ada empal gentong, apud aja itu, lihat empal gentong, ada tahu gejrot, ada Iya, iya, docang, ada iya. nasi lengko, ya nggak jauh beda lah. Iya, Itu yang iya, paling iya. banyak ya. Di- Termasuk wisata ziarah. Betul, Nah, jarah. wisata ziarah sudah saya konsepkan. Apa itu? Kira-kira orang wisatawan khususnya dari domestik lah. Hmm, Jadi jangan sampai hanya di Gunung Jati aja, sebab ada tempat-tempat wisata ziarah lagi yang lebih bagus gitu. Nah, jadi nanti rencananya saya buat odong-odong lah. iya, Nah, dia di samping sebelum ziarah ke Gunung Jati harus ziarah dulu ke Sekma Gunung Sakti. iya. Kemudian sambil lihat wisata alam, kemudian ziarah ke Nyimas Gandasari. Nah, dari Nyimas Gandasari terus lewati sawah, ziarah lagi ke Talun, Baku Hmm, Cirebon. Tembakau Nah, Cirebon. dari Baku Cirebon mungkin ke Keraton, ke Sepuan, ke kerjasama, kemudian kembali ke Gunung Jati. Jadi dulu tahun 2014 sudah punya konsep ya, kerjasama antara Cirebon, Indramayu, dan Majalengka, kabupaten, itu bikin wisata satu paket Betul, betul, gitu. Jadi betul. kayak Cirebon, wisata ziarahnya, Nah, wisata kulinernya. termasuk itu nanti mobilisasinya lewat bis.
Ya, lewat Jadi ya, kan tidak tidak, giring ini. Jadi jadi sudah kita sudah ada itunya lah, ya, apalagi Kang fasilitasnya. Haji As terakhir itu di Dishub sehingga bisa Dan itu mengkoordinir. selalu dibicarakan dengan pagu indikatif kewilayahan. Iya, iya. Jadi sebenarnya setiap wilayah itu harus punya konsep dalam rangka untuk meningkatkan daya tarik wisata di Kabupaten Cirebon. Iya, Jadi nggak iya. jauh beda, malah lebih bagus Cirebon. Kayak Bali, Bali juga nggak hanya Iya, satu kabupaten, iya. tapi itu kan kabupaten yang lain gitu. Ya Nah, kelemahannya kan kita ini mengelola. ya, Nah, setelah mengelola, memeliharanya kadang-kadang. Nah, ini pemeliharaannya ya, ini. termasuk zaman saya Kadispora itu Iya, gedung kesenian itu tidak digesek konsep saya. Jadi para wisatawan kemudian suruh belanja batik ke Pak Buyut betul, Rusmi, betul. sekalian wisata ziarah ke Buyut Rusmi, Oh, kemudian iya, belanja batik, setelah belanja batik dihibur oleh kesenian kesenian Cirebon. Di situ gratis, dibayarnya apa? Bayar oleh pemerintah. Jadi kesenian tidak akan punah, pendapatan daerah ada, masyarakatnya meningkat, kemudian masyarakat wisatawannya dihibur melalui kesenian Cirebon. Nah sekarang aja 40 kesenian, 3 sudah punah, 7 iya, hampir iya, punah. iya. Kenapa itu punah? Satu jarang ditanggap. Oh, Mau iya, makan apa? Nah ini iya, harus iya. peran pemerintah. Betul, betul. Tuh. Kedua, alat-alatnya sudah pada rusak. Ketiga, para seniman budayawannya udah pada tua. Sudah tidak ada Regenerasi, regenerasi. betul, Makanya betul. salah satu upaya yang paling tepat untuk melestarikan seni budaya ini harus melalui pendidikan. Betul, Tuh, betul. dulu ada pamong budaya, sekarang tidak ada. Nah, itu untuk pembinaan kesenian-kesenian di kecamatan desa-desa itu melalui pamong budaya. Nah, Betul. itu konsep itu harus kembalikan lagi lah. Minimalnya seperti dulu, ada pamong Iya, iya. budaya, ada penilik kebudayaan. Nah, sekarang nggak ada. Iya. Nah, ini yang terakhir Kang Ajas, Cirebon itu punya batik Trusmi. Nah, ketika nanti menjadi orang nomor satu di Kabupaten Cirebon, itu ada punya rencana tidak ekstrakurikuler Ya, anak-anak sekolah untuk membatik? ya. Batik Cirebon ada dua, ada batik Salagedang juga di Ciwaringin tuh. Oh, salah Ya, gedang. Nah, itu Ciwaringin. kurang-kurang itu ya, sempat Kurang dengar, hanya eh, kurang kurang booming promosi gitu, lah. kurang Yang promosi. Iya, terkenal ini kan batik terus. Trusmi saja Ya sampai salah satu kemana-mana. upaya untuk melestarikan seni budaya, termasuk itu kan budaya Iya, Cirebon betul, membatik, betul. yaitu melalui pendidikan Iya, lewat atau melalui ekstrakurikuler, melalui betul. sanggar-sanggar. Sebab Iya, diwajibkan, contohnya zaman saya kadistik juga saya wajibkan itu. Saya topeng, topeng itu ada iya. topeng selangit, ada topeng gesik, ada topeng losari. Oh, Makanya tiga. iya, SD, SMP yang ada di wilayah timur wajib hukumnya untuk belajar tari topeng losari. Iya, Nah, untuk wilayah tengah harus wajib hukumnya untuk belajar tari topeng selangit, dan yang di wilayah barat sana perbatasan Indramayu wajib untuk belajar tari topeng gegesik. Insya Allah dengan pola seperti iya, itu iya, wajib juga membatik mulok untuk membatik kepada anak-anak, wajib juga belajar seni tradisional Cirebon. Insya Allah kesenian tidak akan punah, membatik juga tidak akan punah. Tapi kalau tidak melalui pendidikan, saya yakin kegiatan seni budaya, kegiatan mendatik ini akan punah. oke, terima kasih Kang Haji Aas, karena waktu juga sudah sekitar 30 menitan kurang lebih, dan saya hanya mengucapkan terima kasih dan tetap semangat, karena beberapa orang sempat dari obrolan-obrolan, dari wacana, dari mulut ke mulut harus maju. Insya Allah. Dan masalah semuanya kita kembalikan kepada Yang Maha Kuasa. Selama kita berbuat sesuatu dengan ikhlas, tulus, insya Allah akan dengan sendirinya. Barangkali ada tambahan yang ingin disampaikan Ya, Kang Haji As sebelum kita akhiri obrolan ini. jadi bertitik tolak dari persoalan dan Mhm, potensi Kabupaten Cirebon. iya, Makanya visi misi saya, pertama visinya adalah Cirebon Bon, harus bangkit dan berakhlak bers mulia. bangkit Ya, bersatu lagi. ya, bangkit bersatu dan berakhlak mulia. Iya, iya, Insya Allah dengan bangkit, dengan bersatu dan akhlak mulia,
khususnya para pejabatnya, para pegawai Iya, pegawainya, betul. Cirebon akan berubah. Amin, 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 Seperti amin. lihat sejarah, ya mungkin Cirebon ini udah dikenal sampai mancanegara. Betul. Jadi kira-kira Kabupaten Cirebon ini jangan sampai kalah sama kabupaten-kabupaten Yang yang lain. lain. Potensi sudah ada, Iya, dana sudah ada, masyarakatnya sudah guyup, tinggal bagaimana kepemimpinan kita. betul, Kalau betul. kepemimpinan kita yang tujuannya untuk mensejahterakan rakyat, berakhlak mulia, insya Allah Cirebon, khususnya masyarakat Kabupaten Cirebon, tidak ada lagi nanti masyarakat yang miskin, tidak Amin, ada lagi amin, amin. masyarakat yang tidak sehat, tidak ada lagi jalan yang Berlobang. berlobang. Oke, terima kasih Kang Haji Aas bisa hadir di channel Nyata Caruban Official. Mudah-mudahan tidak kecewa dan mohon maaf barangkali suasananya seperti ini. Ya, Mudah-mudahan tetap semangat dan insya Allah saya ikut mendukung. Sehat selalu. Terima ya, kasih Kang Haji. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.